Iya, kami merasa selama ini membuat Cek Toko Sebelah 2 itu beban yang luar biasa berat karena kesuksesan film yang pertama gitu. Jadi kalau kita nggak bener-bener punya skrip cerita yang kuat, kita nggak akan pernah berani bikin. Ya sebenarnya sih resolusi bukan lebih ke resolusi, lebih kepada biasanya kan libur akhir tahun tuh banyak dihabiskan bareng keluarga ya. Dan kita merasa kontennya itu cocok lah untuk ditonton barengan sama keluarga gitu, saling berefleksi, saling menyindir. Mungkin kalau ngomong langsung nggak berani, ya udah kita sampaikan sindirannya lewat film gitu. Jadi lebih kepada ke situ sih, lebih kepada momen kekeluargaannya gitu. Dari sejak film pertama kan memang filmku selalu libur akhir tahun ya, dan kami merasa itu momen yang pas untuk tipe film seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang dijaga konsistensinya, tidak diubah. Karena dari pertama sampai sekarang ya kalau drama komedi keluarga rasanya libur akhir tahun itu pas. Kok tadi sempat geli juga kok ngeliat aktingnya? Gak tau, gue liat gue acting so romantis gitu geli sendiri karena saya selalu merasa acting saya itu biasa aja gitu untuk didampingi dengan Laura Basuki itu kayak aduh malu gitu, malu ya penonton yang nilai lah. Semoga sih nggak geli-geli amat, semoga ya. Nggak tahu gimana tuh tadi nonton. Kamu gimana nontonnya? Aku happy sih ya karena kelihatan gitu dengan berkolaborasi sama Laura tuh memang mungkin ada perasaan apa ya, kayak kebawa aktingnya Laura yang bagus gitu ya. Jadi Makasih. kayak mungkin Erasnya juga ada kayak wah Laura aktingnya bagus nih gitu. Aku juga harus bisa ngimbangin karena kan sayang gitu. Tapi aku sih oke sih ngelihatnya, aku happy gitu. Ya acting kan aksi reaksi ya, apalagi seintens itu. Jadi aku sangat terbantulah dengan punya lawan main seperti Laura yang tektokannya tuh enak banget. Iya. Boleh ceritain kok akhirnya kenapa disuppelkan Cek Toko Sebelah, terus proses di balik layarnya lah, produksi dan bikin skripnya, develop skripnya seperti apa? Iya, kami merasa selama ini membuat Cek Toko Sebelah 2 itu beban yang luar biasa berat karena kesuksesan film yang pertama gitu. Jadi kalau kita nggak bener-bener punya skrip cerita yang kuat, kita nggak akan pernah berani bikin. Jadi kita merasa story yang kita punya di film ini cukup layak lah bersanding dengan film yang pertama gitu. Masalah lebih bagus atau enggak penonton yang akan nilai, tapi kami merasa drama keluarganya, konfliknya, komedinya, kita punya bahan yang bisa lah disaingin sama Cek Toko Sebelah yang pertama gitu. Prosesnya bedanya yang paling terutama dengan yang pertama adalah keterlibatan Meira di sini. Jadi mungkin ada rasa film ini lebih feminin atau lebih balance antara sudut pandang laki-laki dan perempuannya, itu sih terutama. Apalagi kan di film ini berbeda dengan yang pertama yang sangat kental di Johan dan Erwin. Di film ini sangat kental di pasangan mereka yaitu Natalie dan Ayu. Di situ jadi perspektif perempuan menjadi sangat penting gitu. Kalian berdua memaknainya sebenarnya seperti apa sih, dalam arti gini, ketika membuat kalian seperti kayak menumpahkan keresahan-keresahan dan yang relate dihadapi orang-orang tuh, maksudnya apa sih yang menjadi pertimbangan kalian ketika membuat sebuah kisah yang cukup kawin dengan masyarakat gitu? Iya, jadi karena kita juga orang tua gitu ya dan punya anak yang udah beranjak dewasa gitu, kita banyak, bukan hanya anak belajar dari kita, tapi kita juga banyak belajar dari anak. Dan kadang-kadang kita harus mau mengakui ketika keputusan kita atau apa yang menurut kita benar itu sebenarnya bukan yang paling cocok untuk mereka gitu. Jadi ketika kita mendapatkan apa ya, kayak pemahaman itu, kita juga pengen share kalau nggak apa-apa loh, hey orang tua, untuk bilang kalau nggak semua yang kita pikirkan untuk anak kita itu yang terbaik untuk mereka gitu. Karena zaman udah sangat berubah. Anak-anak sekarang kalau tadi lihat di film, kita juga pengen mengedepankan anak-anak seperti Widuri gitu, yang di dunia nyata tuh anak sekarang umur segitu udah sekritis itu. Nanya nggak punya anak emang nggak dikasih sama Tuhan, itu tuh akan mungkin banget keluar gitu. Jadi kita juga pengen ngasih tahu kalau nggak apa-apa loh, anak-anak itu jangan dibatasin gitu pemikirannya, karena kalau mereka kritis itu sebenarnya sesuatu yang baik gitu.
ketika proses develop berapa persen dari pengalaman sendiri sama berapa persen dari Sedikit, yang biar menjadi mic-nya masyarakat? Eh, dibagi. dari diri sendiri pastinya akan lebih banyak ya, karena kalau kita bikin skenario tuh memang biasanya refleksi terhadap kehidupan kita gitu. Dan kalau yang dari masyarakat mungkin kita ngelihat adanya sekarang lagi banyak pembicaraan tentang child free, tentang pengen punya anak atau nggak pengen punya anak, dan itu tuh rasanya sebuah hal yang belum terbiasa untuk orang Indonesia untuk openly bilang sama orang lain atau keluarga, enggak, aku nggak mau punya anak gitu. Padahal sebenarnya seperti kata Ayu, yang akan ngerawat anak itu kita, bukan papa mamanya atau bukan kakek nenek gitu ya. Jadi itu hal yang pengen kita beritahukan juga gitu, kalau ini loh yang akan sehari-hari sama anak-anak tuh papa mamanya gitu. Jadi apakah mereka mau atau tidak, sebenarnya seharusnya itu menjadi pilihan mereka gitu. Jadi kontennya juga memberatkan mengenai feminisme. Apa sih yang menjadi latar belakang itu feminisme? Lebih mendapat tekanan yang berat di sini gitu. Sebenarnya sih kita tidak pengen memberatkan pada isu feminisme, cuman karena sekarang itu lagi melihat dari sisi Ayu, dari sisi Natali, sisi Agnes gitu kan ya, sebagai ada yang orang tua dan juga anak, dan kebetulan mereka itu perempuan gitu. Jadi kita juga pengen ngasih lihat sisi kalau yang dirasakan atau dipikirkan oleh perempuan tuh seperti ini loh gitu. Mungkin ada juga yang belum terpapar sama pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bukan pengen ngasih feminis tuh kayak gini, enggak gitu, tapi lebih ke gini loh pandangan perempuan terhadap suatu masalah atau terhadap satu keadaan gitu. Aku rasa beda antara feminin sama feminis ya. Iya. Kayaknya di sini tuh lebih ke feminin gitu, Feminin, perspektif perempuan gitu. Tanpa menjadi kampanye feminisme gitu mungkin lebih tepatnya. Kamera mungkin ada kesulitan nggak sih untuk menyampaikan isu-isu kayak tadi feminin atau trauma sosial atau cantik lebih relate sama masyarakat yang mungkin belum paham atau paham? Iya, pastinya akan ada, mungkin tidak semua penonton akan bisa menerima ini. Kita sudah pasrah dengan itu gitu. Tapi menurut kami kami sebagai pelaku industri film, kami punya kesempatan untuk melakukan itu, kami punya kesempatan untuk membicarakan itu secara terbuka dan bisa didengar sama orang gitu. Alangkah lebih baik kalau kami menggunakan kesempatan itu gitu, karena menurut kami zaman sudah berubah itu tadi gitu, dari sisi anak kecil, suami istri gitu, dan mungkin ayah dan ibu semuanya tuh harus udah bisa lebih menerima lagi hal-hal yang baru gitu, jangan terlalu berpikirannya kaku gitu. Jadi kita tuh mau bilang kalau hey, zaman sudah berubah gitu, pemikiran sudah banyak yang berubah. Kalau kita diskusikan, kita obrolin, mungkin bisa dapat jalan tengahnya gitu. Bahkan kita gitu ngerasa orang tua kita kolot, ya buat anak kita ya kita yang kolot Iya, gitu. Kadang-kadang iya. kan kita nggak sadar, kita merasanya oh kita nih masih muda, masih modern. Padahal buat anak-anak kita, mom, dad, please gitu. Iya, Mungkin iya. buat mereka ya. Jadi saling mengingatkan itu, dan buatku yang paling menarik setelah kita roadshow, message bahwa orang tua tidak selalu tahu yang terbaik loh, yang buat kita maksudkan sebagai pengingat buat diri kita sendiri sebenarnya, yang kesannya agak menyindir orang tua, tapi sebenarnya setelah kita nonton dan kita terima DM dan respon orang, justru banyak yang terjadi sebaliknya juga, bahwa anak-anak yang dari sudut pandang anak-anak bilang ternyata jadi orang tua tuh berat ya gitu. Jadi bukan hanya mencoba mengajak orang tua berefleksi, tapi in the process kita ngajak anak-anak ngelihat ini loh struggle orang tua tuh, dilemanya orang tua pengen ngasih yang terbaik tapi disalah mengertikan, itu kayak gini dilemanya. Jadi aku senang bahwa ini bisa menjangkau berbagai macam perspektif. Dua sisi ya jadinya ya. Kalau konsep pernikahan itu seperti apa sih sekarang? Buset, konsep pernikahan. Ini lebih ke MUI ya kayaknya Anda nanyanya, jangan ke saya ya. Konsep pernikahan itu seperti apa? Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kayak Pak Ernest pandang pernikahan itu seperti apa sih? Buat saya PR kita bersama adalah bagaimana menciptakan sebuah mindset yang lebih equal
antara suami dan istri, karena warisan dari zaman dulu kan memang suami adalah pemimpin. Sebenarnya tadi dibahas sama mamahnya Natali kan gitu, bahwa apa iya suami itu harus selalu menjadi yang paling utama dan sebagainya. Kita berusaha untuk menyeimbangkan lah peran istri dan peran perempuan di dalam karya-karya yang kita buat. Update Natal kamera mungkin Natal sama Teman terakhir ya. kamera Satu kalimat benang merah dari cek satu kalimat benang merah. Ya, sebenarnya sih yang pengen kami usung adalah ide bahwa orang tua tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi di sini ada perspektif anak, tapi ada juga perspektif orang tua. Masing-masing bisa saling mengambil aja sebenarnya apa yang bisa diambil gitu dari cerita ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman, thank you ya. Bareng dulu ya. Boleh. Boleh kalau ada yang mau ngambil foto silahkan. Ya boleh. Kita ke arah kanan kiri, kita ke sebelah kiri. Iya siap, panggil aja. Terima kasih Panggil aja banyak, panggil ya. teman-teman. Kita masih ada background. Ya kita akan menyelesaikan promo film ini, kemudian nanti akhir tahun kita mau berlibur bersama keluarga, merayakan pandemi yang sekarang sudah lumayan berakhir dan kita sudah akhirnya bisa liburan lagi bersama keluarga. Senang sekali. Kita mau ke Jepang. Dadah semuanya. Oh, keluar sini. Oke. Kamera lewat sini.